مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore pemirsa channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Insani dan SMK TI Dwi Guna. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan umur panjang untuk berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam bulan Ramadan ini kita sama-sama ketahui bahwa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tetapi dalam setiap ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam harus dibarengi dengan ilmu yang cukup dalam melaksanakan hal tersebut. Untuk itu, kali ini di channel SMK Kesehatan Bakti Insani dan channel SMK TI Dwi Guna, kita akan membahas bab puasa dalam kitab fikih Fathul Qorib. Kitab Syiyam atau bab puasa. As-shaumu ma'naha lughatan al-imsak wa syar'an imsak an muftir syai' bi niyatin makhsusah jami'in nahar qabil shaum min muslimin aqilin tahirin min haidi wa nifas. Puasa atau shaum secara bahasa artinya adalah al-imsak atau menahan. Imsak ini yang kemudian kita juga mengenal di Indonesia sebagai pembatas waktu antara sahur, antara akhir waktu sahur dengan subuh. Ya, kemudian ini memunculkan banyak perdebatan. Katanya Nabi tidak mencontohkan imsak, tapi di sini kita tidak membahas itu. Secara bahasa as-shaumu wa imsak artinya apa? Puasa adalah upaya menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dilarang atau disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun secara syariat, shaum diartikan dengan menahan an-muftir dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut, ya. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, khususnya ini di bulan Ramadan, berarti ketika kita melafalkan niat, maka kita melafalkan puasa kita, puasa di bulan Ramadan, ya. Nawaitu shauma ghadin an amri fa basyahrin Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Jami'in nahar, kemudian kita melaksanakan itu sepanjang siang. Artinya kita tidak makan, tidak minum, ataupun tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara syariat selama waktu siang sampai datangnya waktu maghrib. Min muslimin aqil, yang dimana puasa ini diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah aqil baligh atau sudah mencapai usia baligh, tahirin min haid wa nifas, dan seorang muslim tersebut harus dalam kondisi suci. Khususnya untuk perempuan harus sudah suci dari haid wa nifas, haid dan nifas. Kewajiban puasa ini juga Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu melakukan puasa agar kalian bertakwa. Adapun kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan
Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Pada ayat tersebut terdapat kalimat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di bulan itu atau barang siapa yang menyaksikan adanya bulan Ramadan itu, maka berpuasalah. Untuk itu kewajiban berpuasa penuh di bulan Ramadan itu kewajiban yang sudah tidak bisa ditawar karena hukumnya qat'i, tetap tidak ada perdebatan. Lalu apa saja syarat-syarat diharuskannya seseorang berpuasa? Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan wa syaraitu wujubus syiyam salasatu asya. Dan syarat-syarat diwajibkannya puasa itu ada 3 hal. Wa fi ba'di naskhin arba'ati asya. Dan di keterangan yang lain disebutkan ada 4. Tapi di Fathul Qorib disebutkan ini 3 hal. Yang pertama al-Islam, yaitu adalah Islam atau seseorang yang berstatus sebagai muslim, orang yang menyatakan dirinya memeluk ajaran Islam. Wal bulugh wal aqli, yang kedua adalah sudah akil baligh. Wal qudrati ala shaum, yang ketiga adalah mampu untuk melakukan puasa. Artinya syarat pertama seseorang diwajibkan puasa adalah dia seorang muslim. Jelas dia harus sudah ikrar menyatakan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian menjalankan setiap syariatnya dan juga mengimani semua rukun iman yang ditetapkan. Yang kedua adalah wal bulugh wal aqli, adalah akil baligh. Akil baligh ini ditandai dengan proses, kalau pada laki-laki itu terjadinya mimpi basah. Kalau pada perempuan itu ditandai dengan haid pertama. Jika saat ini mungkin proses mimpi basah ataupun haid pada perempuan, haid pertama itu terjadi lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya. Mungkin pada perempuan saat ini ada yang sudah haid di umur 9 tahun. Kemudian pada laki-laki mungkin ada yang sudah mimpi basah di umur 14 atau mungkin lebih cepat dari itu. Namun yang jelas itu adalah kondisi di mana yang pasti akan dilalui oleh seorang manusia. Ketika terjadinya proses akil baligh ini, maka status seseorang akan berubah menjadi mukallaf atau yang dibebankan syariat. Orang tersebut dibebankan atau taklif atas syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa konsekuensi dari mukallaf tersebut? Yaitu ketika melakukan satu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan dicatat sebagai amal kebaikan baginya dan mendapatkan pahala. Apabila melakukan satu keburukan, maka keburukan itu akan dicatat atas nama dirinya dan mendapatkan satu dosa. Artinya pada saat mukallaf ini sudah tidak lagi dosa dibebankan kepada orang tuanya. Itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus dijalani. Dan ketika akil baligh ini, maka seseorang juga sudah harus bisa membedakan baik dan buruk atau mumayyiz atau sudah tamyiz ya. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya wal qudratu al shaum, kemampuan untuk melaksanakan puasa, kemampuan baik secara fisik ataupun secara mental. Apa artinya kemampuan secara fisik? Adalah kondisi di mana seorang tersebut memang tidak mengalami hal-hal yang dapat mengganggu keselamatan jiwanya ketika melakukan berpuasa. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan puasa pada bulan Ramadan pun bisa menjadi makruh atau mungkin bahkan haram ketika itu dilaksanakan oleh seseorang yang mengalami ancaman jiwa. Contoh misalkan
ada seseorang yang kecelakaan motor di jalan, kemudian mengalami perdarahan hebat. Banyak cairan tubuh yang hilang dari dirinya, kemudian terjadi dehidrasi hebat. Apabila tidak langsung ditangani dengan mengganti cairan, dengan minum misalkan, maka orang tersebut beresiko kehilangan nyawa. Maka jika puasanya dilanjutkan, itu bisa masuk ke dalam kategori yang haram, karena orang tersebut ada dalam kondisi yang terancam jiwanya. Itu pun yang terjadi ketika sakit. Makanya salah satu hal yang dapat dispensasi dari Islam ketika berpuasa adalah jika kita sakit, kita tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jika sakitnya parah, dengan puasa itu bisa memperparah, semakin parah, itu malah bisa menjadi makruh, begitu kata sebagian ahli fikih. Ya, berbeda mungkin misalnya jika sakitnya sakit mata gitu, yang tidak ada kaitannya dengan proses puasa itu sendiri, atau misalkan sakit-sakit lain yang tidak berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. Nah, jika kondisinya misalkan demam tinggi, ya, ketika demam maka cairan banyak yang keluar, bisa terjadi dehidrasi. Jika dilanjutkan puasa atau tidak membatalkan dengan segelas air, maka itu bahaya, maka puasanya bisa menjadi makruh. Begitu sebagian ulama menyebutkan. Kemudian kemampuan juga harus dilihat dari kemampuan mental atau kemampuan akalnya. Puasa akan batal ketika seseorang yang berpuasa mengalami kehilangan akal. Contohnya misalkan amnesia, ya, tiba-tiba orang tersebut mengalami amnesia atau tiba-tiba orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan, maka statusnya sudah tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa, karena orang yang kehilangan akal itu statusnya memang tidak wajib untuk berpuasa. Seperti syarat yang kedua tadi. Syarat yang kedua adalah wal bulugh wal aql. Orang yang sudah akil balik dan sudah berakal, yang sudah tamyiz, yang sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, ataupun contoh lainnya ketika kita melihat misalkan atau pernah mendengar misalkan bagaimana ada pertanyaan setiap bulan puasa kalau lupa minum. Kalau misalkan lagi puasa lupa, kemudian kita minum. Selama proses minumnya itu dia masih lupa, itu maka setelah dia ingat, hentikan minumnya, lanjutkan puasanya. Hadis Nabi pun ada yang menjelaskan hal seperti itu. Itu artinya apa? Ketika kita tidak memiliki kesadaran, kemampuan akal untuk melakukan puasa, maka puasa tidak diwajibkan bagi diri kita atau bagi siapapun umat Islam yang sudah mukallaf. Itu tadi makna puasa dan salat-salat puasa yang ada di kitab Fathul Qorib. Semoga dengan penjelasan tadi kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saksikan terus Hikmah Ramadan di channel YouTube SMK Kesehatan Bakti Ihsani dan SMK TI Dwi Guna, karena nanti kalian akan mendapatkan sekali banyak ilmu yang bermanfaat dalam acara ini. Dan buat kalian yang sedang menonton acara ini dan ingin bergabung di SMK Kesehatan Bakti Ihsani ataupun di SMK TI Dwi Guna, bisa langsung klik link tautan yang ada di deskripsi video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.